Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini saya dimampukan untuk ada di sini lagi, dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga dimampukan untuk bisa ada di sini juga di dalam satu saluran channel ini, sama-sama belajar. Dan di sini pun saya juga ingin belajar juga dari apa yang saya sampaikan ini, sebagai pengingat dan sebagai meningkatkan keyakinan kaitannya dengan apa yang kita pahami. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mencoba mengangkat satu bahan diskusi bersama, yaitu tentang jiwa dan jasad. Nah, harapannya kita nanti bisa membedakan antara aktivitas jiwa itu yang mana dan jasad itu yang mana. Ya, kita bisa membedakan, menentukan dengan jelas mana kesadaran dan mana bukan kesadaran. Bisa membedakan mana hasil dari kerja jiwa dan mana hasil dari kerja jasad. Bisa membedakan ini adalah saya sudah berada di kesadaran, atau saya belum menggunakan kesadaran. Itu harapannya seperti itu. Nah, dengan demikian, dengan kita bisa memahami mana jiwa mana jasad, mana kerja jiwa mana kerja jasad, ini bisa memudahkan kita untuk membebaskan diri dari belenggu jasad itu, ya, membebaskan jiwa kita dari belenggu jasad, karena kita paham, ini adalah jasad. Jangan sampai jiwa saya itu mengikuti ikut bingung, ikut mengalami gunjang-ganjing karena adanya suatu permasalahan yang ada di jasad. Jiwa bisa mensikapi terhadap pola jasad. Nah, ini tadi, jiwa bisa tidak terkungkung ataupun terikat oleh kondisi jasad. Nah, baik, mengapa ini saya coba angkat dalam sebuah diskusi, ya. Kembali, ini adalah forum diskusi, bukan saya yang lebih tahu, karena ya hanya kemampuan saya seperti ini, tidak lebih, tidak banyak. Dan di sini diskusi ini muncul karena memang pada diri saya sendiri, saya juga dengar dari beberapa rekan-rekan semuanya, banyak di antara kita, ya, dan juga saya, bingung mana yang termasuk aktivitas jiwa, mana yang termasuk aktivitas jasad. Karena selama ini antara jiwa dan jasad ini kita hanya sekedar tahu bahwa ada kata-kata jiwa, ada kata-kata jasad. Cukup itu, ya, sehingga tidak pernah terfikir oleh kita jiwa ini mempunyai peran yang berbeda dengan jasad, dan jiwa ini juga mempunyai bagian yang bisa dipisahkan dengan jasad. Nah, apalagi kita sama-sama sedang belajar tentang dzikir nafas, ya. Kadang gamang antara ini sadar atau berimajinasi. Ya, kita meluaskan kesadaran
ini sudah benar-benar meluaskan kesadaran atau malah berimajinasi? Dan bagaimana posisi imajinasi dengan kesadaran itu? Apakah memang benar-benar tidak dimunculkan pada saat kita menyadari, atau memang bisa saja muncul? Nah, ini kita akan diskusikan bersama di sini. Kemudian juga bahasan ini dimunculkan karena memang meluaskan kesadaran itu sangat perlu kita lakukan, ya, sangat perlu kita lakukan. Ya, misalnya pada saat kita menyadari tadi kita berada di ruangan, yang sering terjadi dari cerita teman-teman juga adalah bahwa terus terbayang, oh ruangan itu seperti itu, ada kursi warna merah bentuknya seperti ini. Nah, ini kesadaran atau memori atau ingatan, dan bagaimana hal itu? Nah, ini nanti kita akan sama-sama diskusikan. Nah, untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu, ya. Memahami terlebih dahulu ternyata di dalam jasad itu kita kenal namanya otak, di mana otak ini merupakan suatu pusat motorik, pusat pergerakan, dan pusat sensor yang kita rasa. Apa yang kita rasa di kulit, di lidah, masuk ke otak. Apa yang kita lihat masuk ke otak. Apa yang kita dengar masuk ke otak untuk diproses, untuk dimemori, untuk dipersepsikan. Nah, maka di sini pusat segala informasi itu ada atau diolah itu oleh otak dan bagian-bagiannya, karena memang otak itu bukan satu organ yang sendiri, itu bukan, tapi di sana otak itu mempunyai bagian-bagian yang mempunyai tugas yang berbeda-beda juga. Nah, harapan saya bukan saya ingin mintari rekan-rekan semuanya, enggak, tapi di sini kita kembali lagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka kembali wawasan bahwa apabila kita ingin bisa membedakan mana jasad, mana jiwa, maka kita harus kenal dua-duanya terlebih dahulu. Nah, karena jiwa itu sifatnya abstrak, di sini kita biar lebih mudah kita kenali dulu yang bisa kita lihat, walaupun selama ini sekedar hanya di gambar atau sekedar ada di tayangan animasi gitu. Nah, ada di sana tadi saya sampaikan bahwa di otak itu merupakan suatu pusat pengolahan, ya. Ada pusat penglihatan, ada pusat pendengaran, ada pusat pemaknaan terhadap sesuatu yang kita lihat atau asosiasi, ada pusat imajinasi, kemudian memori, perasaan, itu ada di sana. Juga termasuk juga pusat kontrol aktivitas-aktivitas di dalam tubuh yang dianggap sebagai gerakan-gerakan yang otomatis. Misalnya jantung bergerak itu kan otomatis, tidak kita suruh kamu bergerak, kamu berhentikan, enggak, itu secara otomatis dilakukan oleh jantung, dan itu pusat kontrolnya adalah di otak. Nah, kemudian otak yang kita kenal itu sebetulnya terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Di mana di bagian yang besar ini, itu di bagian isi kepala ini, di sana ada otak besar. Kemudian di bagian bawah belakang ini ada otak kecil. Kemudian yang masuk ke tulang belakang, yang menyambungkan antara tulang belakang dan otak itu dinamakan batang otak. Dan otak besar pun itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar otak besar dibagi menjadi dua bagian, ya, bagian kanan dan bagian kiri. Yang keduanya dihubungkan oleh yang namanya otak tengah. Masing-masing bagian ini juga masih terbagi lagi menjadi beberapa area. Bagian depan di sini, ya, bagian depan
kemudian ini merupakan pusat belajar, pusat abstraksi, mengabstrakkan ataupun mendeskripsikan sesuatu. Misalnya kita mendeskripsikan yang namanya Pak Ahmad misalnya, itu yang seperti apa? Oh, Pak Ahmad itu yang seperti ini, seperti ini. Nah, ini deskripsikan oleh otak ini. Kemudian di sana juga bagian depan ini adalah pusat alasan. Jadi orang beralasan itu juga mikir loh. Sehingga kadang-kala kita misalkan pusing mikir, itu yang kita pegang adalah bagian otak. Yang rasa panas itu bagian otak depan itu. Karena memang disitulah pusatnya. Nah, ingat, kembali lagi kita belajar ini, mengenal ini adalah dalam rangka untuk memahami dari mana jasad, mana jiwa. Nah, itu ya, alasan. Bagian samping di sini, ini adalah pusat dari suara dan verbalitas. Oh, itu suaranya Hasim. Oh, itu suaranya Pak Wid. Oh, itu suara. Nah, ini pusatnya ada di sini. Bagian belakang di sini, ini adalah pusat penglihatan dan memori penglihatan. Oh ya, merah itu seperti itu. Orang yang belum pernah melihat merah itu nggak akan tahu itu merah. Nah, itu pusatnya ada di sini. Penglihatan dan memori. Nah, kemudian ada yang lain lagi nih, yang dinamakan di limbik, yaitu di bagian bawah dari bagian otak yang terlihat dari atas tadi. Itu merupakan pusat perhatian. Orang memperhatikan, mendengarkan, dia memberikan perhatian, kemudian memori, mengingat, kemudian emosi, itu ada di sana. Kemudian ada yang namanya hipotalamus. Itu adalah pusat dari metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian di batang otak ya, yang di belakang itu ada pusat pernafasan, tekanan darah, dan organ-organ vital ada di sana. Dan masih banyak lagi yang diatur oleh otak. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa pikiran, kemudian imajinasi, ya, imajinasi, kita membayangkan emosi, rasa sedih, marah, perasaan, suka tidak suka, ingatan, baik ingatan visual ataupun ingatan terhadap suatu benda atau pendengaran, semua dilakukan di otak. Nah, artinya apa? Artinya semuanya ini adalah kerja dari jasad. Sehingga ya kembali saya hubungkan dalam kesempatan ini, mana yang masuk kerja jasad, mana yang jiwa. Karena kita ingin mengetahui kesadaran itu yang seperti apa. Nah, selama ini ada istilah kolbu ya. Nah, nanti dalam bahasan lain, kolbu itu yang dimaksud hati, karena di dalam organ sendiri ada hati. Di bagian tubuh, di rongga perut itu ada yang namanya hati. Nah, apakah hati yang itu yang kita namakan kolbu itu? Nah, ini dalam bahasan lain kita akan membahas di sana. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman semua yang saya hormati, kita sudah mengenal mana jasad, ya, mana jasad. Jadi apabila kita akan mencoba memahami kesadaran itu yang mana, kesadaran adalah produk jiwa. Kesadaran. Di atas tadi kita sudah sama-sama mendiskusikan mana produk jasad. Jadi di luar dari itu adalah kesadaran. Namun yang namanya jasad adalah yang itu. Sehingga pada saat kita berimajinasi, meluaskan kesadaran, tapi kita berimajinasi, itu masih jasad, belum ke arah jiwa. Dan itu perlu dilatih. Untuk sadar ini di sana di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris itu ada istilah consciousness dan awareness, sama-sama diartikan kesadaran. Namun di sana memang berbeda. Consciousness ini lebih banyak kesadaran ke arah jasad, namun apabila awareness itu kesadaran ke arah jiwa. Yang perbedaan lebih jelas lagi adalah consciousness ini kesadaran yang memerlukan input informasi yang cukup kompleks.
yaitu tentang detail dari sebuah objek, ya, tentang detail sebuah objek. Misalkan kita mengenal salak itu di dalamnya ada isi yang berwarna hitam atau coklat, kemudian buahnya warna putih, rasanya seperti ini, seperti itu. Kemudian dia tumbuh dari sebatang pohon yang seperti apa, tumbuhnya di mana, dan selanjutnya. Itu adalah kaitannya dengan consciousness, kesadaran secara jasad atau pengetahuan. Namun apabila kesadaran yang dilakukan oleh jiwa itu memerlukan informasi yang simpel. Ini salah, ya salah. Saya paham itu salah. Dah, cukup. Gitu. Nah, sehingga pada saat kita melakukan perluasan kesadaran, kita gunakan informasi yang simpel. Jangan sampai kita nanti justru akan masuk ke dalam aktivitas jasad, memori dan ingatan. Nah, namun apakah tidak boleh? Ya, itu kadang-kala boleh sepanjang yang masuk itu adalah kesadaran terlebih dahulu, sehingga kadang-kala memang memori itu dan ingatan itu masuk di sana. Itu tidak menjadi masalah. Namun suatu saat, pada saat kesadaran itu berada pada sesuatu yang belum pernah diindra, tentunya di sini jasad ini, memori jasad ini tidak akan bisa masuk. Karena memang tidak ada memori, tidak ada data yang ada di sana. Sehingga apabila jasad itu ataupun memori itu masih mendominasi, pada saat kesadaran itu terus berada pada wilayah yang belum pernah diindra, maka akan terjadi pusing luar biasa, karena di sana memaksakan memori ingatan itu masuk. Nah, sehingga perlu adanya penggunaan kesadaran yang lebih dominan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, baik. Kesadaran terbentuk oleh melihat, ya. Jadi di sini jiwa pun mempunyai kemampuan untuk melihat, mendengar, dan memahami. Jadi kadang-kala misalkan kita melihat dengan mata, maka kita tutup mata kita, udah tidak melihat apa-apa, karena di situ menggunakan jasad untuk melihat. Namun yang namanya jiwa pun sama. Jiwa bisa melihat, mendengar, dan memahami. Makanya misalnya kita bagaimana mungkin bisa menyadari itu salak apabila belum pernah melihat yang namanya salak dan belum pernah mendapat satu informasi yang namanya itu tuh salak. Nah, jadi di sini jiwa pun bisa melihat, mendengar, dan memahami. Namun seperti tadi saya sampaikan bahwa kesadaran ini memerlukan informasi yang lebih simpel daripada pengetahuan. Peran jiwa yang optimal ini akan bisa dilakukan apabila memang terlepas dari belenggu jasad, sehingga dia benar-benar menyaksikan, ya, bisa melihat, oh itu kesedihan. Melihat itu artinya apa? Melihat itu artinya tidak berada di dalam satu lingkup kesedihan itu. Makanya di sini bisa melihat. Jiwa yang bisa melihat dirinya sedang sedih, jiwa yang bisa melihat bahwa pikirannya sedang bingung. Artinya apa? Yang bisa melihat itu tidak berada di satu lingkup itu. Nah, makanya kita harapannya adalah bisa membebaskan jiwa itu dari belenggu jasad. Karena memang jasad juga mempunyai kemampuan itu, ya. Jadi jangan terus mempunyai pemahaman yang oh jasad itu tanpa ada suatu data informasi itu bisa, itu tidak. Kesadaran tetap mempunyai bekal data walaupun simpel, tidak memerlukan detail-detail yang lebih dalam. Nah, sekarang bagaimana di dalam penerapan kita? Kadangkala imajinasi itu memang biasanya berhimpitan dengan kesadaran, ya. Imajinasi ataupun jasad itu berhimpitan dengan kesadaran. Pada saat kita ingin melakukan perluasan kesadaran, itu tidak jarang memori imajinasi itu masuk juga. Itu nggak masalah, asal kita bisa membedakan yang sadar itu yang mana, yang memori itu yang mana.
Namun suatu saat, pada saat memang memori ataupun informasi-informasi yang belum pernah dia dapatkan itu sudah tidak akan bisa mengikuti pergerakan kesadaran lagi. Dalam berzikir nafas harus menggunakan kesadaran terlebih dahulu, baru kadangkala imajinasi itu mengikuti. Kita meluaskan kesadaran, kita berada sebesar ruangan yang kita tempati. Kita menyadari kita sedang ada di ruangan. Di samping kita ada beberapa ada beberapa benda, namun cukup sampai situ. Jangan terus kita mememori, oh itu ada Al-Quran di situ warna hijau, itu tebalnya segini. Nah, itu nanti memori yang masuk. Apapun yang saya sampaikan ini adalah merupakan bahan diskusi. Apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan, silakan sampaikan. Namun ini adalah hasil tadabbur, hasil pemikiran saya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tidak harus diikuti. Namun saya juga memerlukan masukan dari rekan-rekan semuanya. Ya, baik. Contoh meluaskan kesadaran tadi, ya, sampai sebatas ruangan, maka kita diharapkan atau untuk menghindari data-data detail di sana untuk membatasi imajinasi kita yang masuk. Namun kita tetap berada pada kesadaran bahwa kita sadar ada di suatu ruangan. Kita melihat ataupun merasakan, memahami dengan jiwa kita berada di dalam ruangan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, saya mempunyai pengalaman tersendiri pada saat menggunakan cara yang seperti ini, sehingga di sana membatasi kesibukan pikiran yang saya gunakan pada saat melakukan zikir nafas. Namun saya tetap menyadari, saya tetap meluaskan kesadaran saya yang awalnya kesadaran dari nafas, kemudian saya luaskan dan saya luaskan kembali. Nah, itu saya merasakan lebih mudah. Mungkin ini hanya pengalaman yang sifatnya pribadi, karena memang pengalaman spiritual itu sangat pribadi, belum tentu bisa sama atau tidak harus sama dengan yang lain, namun bisa diambil satu pelajaran. Dan di sini saya kembali tetap berharap masukan dari rekan-rekan semuanya kaitannya dengan pemahaman saya tentang kesadaran ataupun tentang membedakan antara kesadaran dan antara kesadaran atau aktivitas jiwa dan jasad ini sangat saya harapkan. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.